Nah, jadi solusinya apapun masalahnya adalah cukup. Bagaimana caleg-caleg, cagup-cabuk ini berpikir untuk bukan kemaslahatan pribadi, bukan kemaslahatan partai. Itu hanya sekedar perahunya saja. Tapi bagaimana kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita Cuko Cawisan Nuko pada episode ke-30. Episode 30, episode terakhir namanya, pemirsa. Yang disponsori oleh Pempek Flamboyan. Mak pempeknya mantap, cukonya sedap. Sama juga lagi disponsori oleh Manfa. Manfa itu ialah memberi manfaat melalui media. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial kita ini ada jauh dari Pekanbaru, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah Ustadz. Dan kalau ini tamu dekat, tapi selalu dekat di hati dan selalu tidak jauh juga di mata, selalu dekat pokoknya. Inilah Habib Madi Muhammad Sahab. Apa kabar Bib? Masya Allah. Tetap segar Bib? Alhamdulillah segar. Pemirsa Cukup, kita ada beberapa nanti pertanyaan kepada Al-Ustadz Abdul Somad sama Habib Madi Syahab. Kami ini Ustadz mewakili kaula muda di sini, apa namanya itu, untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang menurut kami ini sifatnya begitu penting, begitu apa namanya itu berguna bagi kami kaula muda ini kan. Di beberapa pertanyaan ini, apa kita langsung baik untuk bertanya ke Ustadz Abdul Somad duluan? Apa ya? Ya, apa namanya? Bukan lu catatan itu. Cara kita nih host dadakan ini di Jukoi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kami nak nanya. Kan ini kan sudah hampir selesai apa namanya Ramadan ini. Begitu sedih meninggalkan bulan Ramadan ini pemirsa. Tapi ada beberapa amalan yang harus kita jalani. Menurut Ustadz, apalah amalan-amalan di penghujung Ramadan ini Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyapanya sahabat Cuko. Sahabat Cuko. Oh, sahabat Cuko. Sahabat Cuko. Buka mata minum Cuko. Jadi amalan di akhir Ramadan, ini yang bertanya, yang menjawab nih UAS, yang bertanya nih Ups. Ustadz Prima Salam. Oh, iya. Ups bertanya, UAS menjawab. Jadi amalan terakhir ini, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi tidak ada alasan, kalau Nabi itu memang iktikafnya itu 10 hari 10 malam. Dari mulai petang 20 Ramadan, maghrib malam 21, sampai keluar malam takbiran. Sampai-sampai mau mengambil kainnya pun, nawinini al-khumrah, wahai Aisyah ummul mukminin, tolong ulurkan kain. Artinya ini Masjid Nabawi, ini dinding kamar Nabi. Nabi kan tinggal masuk ke kamar ngambil kain. Kenapa Nabi tak mengambil kain? Dia tidak mau membatalkan etika. Kenapa Sayyidatuna Aisyah tak masuk ke dalam? Mohon maaf, sedang halangan, perempuan tak boleh masuk masjid. Jadi dia minta ulurkan kain. Begitulah Nabi tak ingin keluar masjid di akhir Ramadan ini. Jadi kita, kalau alasan kami tak bisa itikaf karena PNS, karena kerja, karena pegawai, ke kantor dewan. Iya, banyak kan itu, Beb. Ini alasan. Jadi andai tidak bisa semua, jangan sampai tinggalkan. Ma la yudraku kullu, la yudraku jullu, la yudraku kullu. Kalau tidak bisa semuanya 10 hari 10 malam, jangan tinggalkan. Maka paling tidak etikaf. Ini kan nanti ada hari libur nih. Hari Sabtu, hari Ahad. Masuk. Dari mulai ba'da Isya menjelang tarawih, kultum.
tarawih, witir, tadarus, tidur. Habis itu bangun malam jam 2. Dari jam 2 ke jam 3 tadabbur surat-surat pendek. Jam 3 ke jam 4 salat tahajud. Usahakan imam 1 juz. Habis tahajud witir. Tadi kan udah witir, tak usah witir lagi. La witrani fil lailatin, tak boleh 2 kali witir. Habis itu muhasabah, zikir, doa. Habis itu makan sahur. Habis itu sholat subuh, pengajian sampai jam 6. Habis itu tanya jawab, sholat isyraq. Itu bisa 10 jam etika. Biasa, walaupun kita tuh banyak gawi, banyak pekerjaan, ada orang yang bersiko itu banyak dimanfaatkan Ustaz. Betul. Banyak masjid-masjid yang buka untuk itikaf kan Ustaz. Contohnya ada masjid Al-Burhan kemarin kan? Iya. Masjid Sophia, Gandum. Masjid Sophia tak pernah tutup. Tak pernah tutup. Karena nggak ada pintu. Oh iya, saya menyediakan makan sanggup. Nah, ada tempat-tempat lainnya. Nah, sudah kita ni itikaf kan Ustaz, kita tu nak bayar zakat. Kalau bayar zakat tu banyak orang kan sekarang kan, ada bayar zakat pakai QRIS malahan Ustaz. Ya. Hati-hati ada QRIS palsu sekarang. Baru tertangkap. Letak ke Ustaz. Nah, bagus bayar zakat tu kita harus pakai uang atau kita langsung beli beras, serahkan sama yang penerima zakat di panitia ambil zakat di masjid-masjid itu. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, zakat mesti qut al-balad, makanan pokok. Tapi nanti untuk jelasnya tanya Habib. Beliau spesialis mazhab Syafi'i dengan Habib Umar bin Hafiz di Tarif. Kalau anak ini campur-campur mazhab. Kalau pakai Makanan pokok mazhab Syafi'i. Karena tujuannya hari itu tak boleh mereka tak makan waktu Idul Fitri itu. Kalau kita kasih duit, mana bisa dia makan duit? Nah, beras, mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi, kasih beras, kasih duit. Kenapa kasih duit? Karena tujuannya ughnuhum lihadzal yaum. Hari ini buat mereka mampu. Dia bisa mampu pakai duit. Jadi masing-masing pakai logikanya. Jadi bagi saya, yang mau menyerahkan pakai duit, nanti duit ini kan bisa juga dia belikan ke nasi. Ada jual nasi bungkus. Mungkin zaman dulu susah karena tak ada restoran atau tutup. Zaman sekarang banyak. Lalu kemudian bagi yang pakai beras, tapi saya sendiri dalam mengamalkan. Pulang dari Maroko tahun 2008, pas bulan Ramadan. Sampai Ramadan ini tidak pernah bayar pakai duit. Pakai beras terus. Ada pendapat 2,5 kilo, ada mengatakan 2,7. Supaya keluar dari 2,5, 2,7, 2,5, 2,7, saya buat dari dulu, dari 2008, 3 kilo. Jadi kelebihan itu sebagai sedekah, andai 2,5, andai 2,7, kita tak pusing. Kalau kita buat 2,5, datang satu ustaz bilang, 2,7, takut. Nah, jadi keluar 25,7, kalau mau buat yang tertinggi 2,7. Kalau mau sedekah sedikit, buat 3 kilo. Yang tiga on itu sedekah. Yang wajibnya zakat. Ustaz apa Ustaz? Ustaz tak perlu apa Ustaz? Lebih sedikit. Jangan berhitung-hitung dengan Allah. Nanti Allah berhitung-hitung pula dengan kita. Kalau betul Habib saya nak dengar kuas. Berarti apa yang pernah kita was karena kita ini di Palembang, di Indonesia, di Palembang, mayoritas kita berkap Syafi'i. Dan memang apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i yang kemudian disampaikan oleh Nabi Allah Akbar. Kalau di Asdal tadi waspada sampai sekarang masih Islam ngeluar beras. Iya. Yang nak untuk duit, kalau kita pengurus kita biasanya nyiapkan beras dia. Dia beli harus di tempat masjid itu ada dia beras dia beli dia frakat masjid jadi tetap beras dia tidak mau masjid. Tiap tiap juga termasuk tadi. Tambah hati-hati jangan sampai kali kurang ni. Dua setengah atau 2 kawasan sudah mati dulu. Kalau untuk hati-hati kandor ukuran ini zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Terus yang diukur zaman Nabi tadi makanan pokok. Zaman Nabi makanan pokoknya ada kurma sama gandum. Makanan pokok. Di sini beras. Jadi kayak nilai kepadatan beras sama gandum sama kurma itu berbeda. Jadi lebih kita hati-hati, yang lebih abdul, tapi lebih aman. Kalaupun kaget lebih,
itu kan selesaikan itu. Di Tarim mana Habib? Lebih keras sih. Tapi kalau di sana masih bisa kita pakai bor, pakai jatuh dari artinya bisa sama tiang ukuran mut dia tadi. Di sana pakai mut, Ada mut, bukan kilo. pakai mut. Kita ada pur Takaran. bahkan terus seperti cara juga ada bahkan membawa alat khusus yang pakai sanad gitu. Iya, Ada mut bersanad. alat fokus itu. Tapi nanti Kan makanan pokok di daerah itu ya, Habib. Ya? Jadi kalau makanan pokok daerah itu empek-empek, Boleh nak berapa 2 kilo. makanan pokoknya belum dimasak aku itu. Ada di beberapa daerah resisten sagu, Papua. buat Hitungan cukup itu dah itu. Gimana saja. Yang penting cuko ini ya, Habib. Ya? Ya. Boleh. Jadi kalau dia masih punya pempek, di rumahnya masih ada pempek, dia bukan termasuk berada di zakat fitrah. Artinya masih ada stok pempek di rumah. Iya. Karena salah satu yang dikatakan miskin itu kan tidak punya Nggak punya makanan. stok makanan. Macam mana kalau ini bisa makan tempe tapi tidak bisa makan ikan, tidak makan ayam, bisa makan Telok. telur, itu makan telur. Ada. Vegetarian tapi apa sih memang di wilayah kita ini wilayah Palembang itu terutama biar sudah makan nasi sudah pernah pempek pasti berhak. Amal cerita pempek tu dah, tu dah sudah cerita. Waktu pempek, kawan ada pempek lagi, apa? Apa kode, betul? Di pempek Pelamboyan. Singgah di Pelamboyan Assegaf, pempeknya mantap, cukonya sedap. Terus Ustaz, ini tadi sudah, rampul tu itikaf tadi sudah kan, zakat tadi sudah. Nah ini ni kadang Habib jadi sering kan, apa namanya cak budaya. Mau ni kalau malam takbiran ni kan budak-budak kan memotong, serta juga ada yang rame-rame, bawa serombongan kan. Tapi sebenarnya kita tak bisa juga jalan dengan karena mereka tu pengen apa merayakan Semarak. ya menyemarakkan daripada hari malam takbiran Idul Fitri itu. Nah itu macam mana itu hukumnya Nabi Ustaz? ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Jadi kita usulkan bahwa mereka ini pengen mengagungkan syiar Allah. Salah satu syiar itu malam takbiran. Dan mereka pengen menghidupkan malam. Ada 5 malam yang dianjurkan kita untuk menghidupkannya, di antaranya malam hari lain. Cuman tentu ini juga harus terarah. Kalau ada aturan-aturan yang mungkin misal tetap melakukan perangkat apa yang dibenarkan dalam aturan. Masjid-masjid Allah buat takbiran sebanyak-banyak syiar itu. Jangan sepi malam yang malam Ya dalam buat ada meninggal sesuatu apa sudah buat semarak. Kemudian memungkinkan tak fasilitasi sama pemerintah supaya dibuat pawai, dibuat acara besar. Alhamdulillah tahun ini kabarnya di Sumatera Selatan Pak Gubernur itu fasilitasi itu di Gria Agung dibuat takbir agung di Gria Agung. Takbir agung di Gria Agung. Beliau target peserta 5.000. Allah. Dia ajak makan nasi bulat kalau bisa susah. siapa yang keluar kena sini atau yang buat ni? Ya yang buat here ya. Oh, Banyak bertanya sekarang. Bagaimana caranya dia tahu tidak? mereka tu jadi berapa ni bak? Kalau kaki penuh pepek kita pesan 2 boya. Ya, boya. Yang penting siar takbiran ini tidak boleh hilang. Siar ini harus terus semarak. Jangan sampai zaman kita dan di zaman siapa? Di zaman Nabi. Takbiran mulai hilang. Hilang. Zaman Ustaz Abdul Somad takbiran. Nauzubillah. Itu jadi itu hanya apa-apa gitu. Kalau daripada dari dulu yang namanya mau takbiran dianggap. Artinya kalau dulu ambil takbir di sungai. Pada sore kami Dan satu baru balik. kalau memang pemerintah kita takut misalnya tajik macet jalan darat, kita buat takbiran dulu. Yang mesti malam takbiran itu semarak sekali. Menghidupkan betul. Ini malam yang luar biasa, malam kegembiraan. Lisa ini farhatan, farhatun indah istarihi, wa farhatun bila difai rabbi. Ada satu orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Indah istarihi, sebagai mengatakan ketika Idul Fitri itu farhat, senang. Dan kegembiraan yang kedua ketika ada kita ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kalau ikut kawan itu mana? Biasa sama macam tradisi di Palembang malam takbiran dilepas oleh wali kota
depan kantor keliling anak muda, tapi ya tentu kita tetap jaga ketertiban, jangan menodai, jangan pula membonceng anak gadis seorang. Tapi yang beda kita kata cukur Nah, aduh syukur. Paksa kita hidup dari Lembang gitu. Kali kata Ustaz hati-hati kalau mau cek anak jadi semua daripada yang kamu rindu kan. Jadinya apa jadi kan walaupun dia tetap marah sih ya baiknya kan iya. Masya Allah. Jadi boleh baik kita menghidup ke apa namanya itu malam takbir hari itu dengan semangatnya baik, tapi tetap menjaga norma dan tidak apa namanya itu tidak menjaga aturan-aturan agama. Jadi terus kadang-kadang ditutup sudah takbir ini kesiangan gitu Pak. Tadi sudah untuk kesiangan berhalangan soal Idul Fitri dan cukup apa halangan bukan ada halangan misalnya kan kalau perempuan kan ada masainnya ada kan. Nah, kalau lanangnya tak tahu ada masa apa kan kesiangan baik. Nah, apa itu sama ada kerja itu. Kita tapi kan itu yang boleh sunat baik. Kadang-kadang kan orang ni ngomong pas soal Idul Fitri ada apa sunat bos. Sedang wajib sebenarnya nyuman aja. Kalau kali nah itu mana tu punya bil. Ada salatnya sunat. Dan boleh tadi mesti juga tak apa-apa. Jadi dia bisa salat di luar. Kan kalau memang dia siang alasan dia tetap salat di jabatan. Lagi masih di waktu ini. Di waktu ini. Kemudian jadi masalah kalau kesiangan. Berarti ini kan cuma salat di dalam setinya. Bukan dia. Itu yang pertama ya ke dia. Memang puasa ini. Kejiwaan hasil dia itu setelah puasa. Jadi pecah di dalam hidup cukup. Apa di dalam hidup cukup kan. Langsung pedas alia terus kau ini je lah. Tapi kalau Apalagi cukup flamboyan. Pepenya sedap, pepenya mantap. Cukonya sedap. Jadi kalau kita cukup pedasnya langsung merasuk. Tapi kami ini tak langsung merasuk. Jadi kelihatan hasilnya setelah itu. Jadi kalau dia sepanjang puasa itu bangun terus sahur, sholat subuh, rajin. Setelah puasa tidak lagi, ini berpahala. Itu namanya dari istiqomah. Pada Quran itu ada istilah. Istilah itu ibarat kita tenung songket di lembah itu. Quran iman. Was kayak Rasul sudah banyak. Iya, songket Lembang. Songket Lembang itu kalau tenung pakai ada yang semula dulu. Maka Al-Quran ngomong, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin kata. Jangan kalian itu seperti wanita pemintal benar. Pemintal benar jadi kain, setelah jadi dia hancur leburkan kembali. Dia cerai-beraikan kembali. Dia rakai ketaatan sebulan penuh. Oh Masya Allah, ibadah rajin, bangun malam. Hari lebaran itu siaran. Itu Ini masalah. dia apa arti? Sebelum puasa dia luar biasa, istiqomah, lahan diri, segala macam mata jadi jago, mulut ini jago. Setelah puasa, lupa lagi. Nah ini bermasalah. Artinya tidak istiqomah. Mudah-mudahan insyaAllah kita ini termasuk orang-orang bukan seperti wanita pemintal benar. Ada orang pemintal benar dan songket. Setelah jadi, dia harus ini lagi. Kalau yang memang bodoh. Tapi kalau kita orang-orang cerdas, umat Nabi Muhammad ini cerdas. Setelah merangkai ketaatan 1 bulan penuh, dia jago ketaatan itu. Dia pelihara 1 bulan penuh dia lakoni. Selanjutnya dia akan terus terpilih. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita sudah bulan puasa ini menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terus tuh ini Ustaz Habib, nah ini, kita ini kan setelah bulan puasa ini kan kami itu yang muda-muda nih, apalagi ini aku lihat ada ini musim pemilu kan, banyak caleg-caleg muda bertebaran kan, banyaknya kan caleg muda bertebaran kan. Apa dia kriteria pemimpin muda kalau menurut Uwa sama Habib? Dan aku dengarkan ini apa namanya Habib? Pemimpin muda ini penentu bangsa kan, penentu jalan di bangsa ke depan kan, seperti Tuan Guru Ustaz Al-Somad. Kami sering lihat galak di YouTube kan, pernah Ustaz di kampanye di Bukit Tinggi situ. Wah, kampanye di Bukit Tinggi situ kan. Nah, alhamdulillah beliau itu wali kota Bukit Tinggi itu sekarang alhamdulillah istiqomah dengan jabatannya, terus itu juga banyak bantu wong susah kan. Terus itu juga apa yang kata Ustaz instruksi kepada wali kota tersebut alhamdulillah selalu dijalankan dan sekarang Bukit Tinggi itu bagus. Nah daripada yang kemarin-kemarin menurut Ustaz itu ini bukannya melenceng, ini perlu kan apa namanya itu buat apa kita kalau ada pemimpin-pemimpin itu
tidak sesuai dengan kriteria Ustadz Habib kan. Nah, jadi karena Tuan Guru Ustadz Habib Soleh sudah terbukti, Beb. Habib juga insya Allah terbukti juga kan. Iya kan. Mana lah itu Ustadz? Itu solusinya apapun masalahnya, solusinya adalah cukup. Ya, cukup itu C-nya caleg. Cagup, caleg, cagup, calon-calon. U-nya itu untuk. K-nya itu kemaslahatan. O-nya itu umat. Ejaan model zaman dulu. OE. Nah, jadi solusinya apapun masalahnya adalah cukup. Bagaimana caleg-caleg, cagup ini berpikir untuk bukan kemaslahatan pribadi, bukan kemaslahatan partai. Itu hanya sekedar perahunya saja. Tapi bagaimana kemaslahatan umat? Masalah kebangsaan, keumatan tidak selesai dengan tausiah, ceramah, kultum. Kita udah baik nih setelah Ramadan. Baik, sopan, tidak pakai narkoba, tidak mabuk, tidak sakau. Tapi sangat bisa mungkin untuk kembali lagi kalau tidak ada aturan yang ketat. Yang membuat aturan itu siapa? Yang membuat aturan itu adalah polisi tak bisa nangkap kalau tidak ada aturan. Yang membuat aturan itu kalau di pusat undang-undang DPR RI. Kalau di kabupaten kota adalah DPRD. Maka orang yang sholat, orang yang sudah takwa, memilih orang yang takwa. Karena kalau orang yang baik ini tidak memilih, pezina memilih, LGBT memilih, peminum khamar memilih, yang dia pilih, yang circle dengan dia. Jadi kalau sampai yang duduk membuat aturan itu orang mabuk, pengedar narkoba, LGBT, jangan heran nanti keluar undang-undang, perda, perbob yang tidak bermaslahat untuk umat. Jadi umat ini mesti disadarkan melek politik. Bagaimana supaya matanya ini terbuka? Minum cukup. Tetap cukup. Iya. Kalau menurut Habib, kan ada mungkin sudah habis, Ustaz Asman politik biar dakwah baik, biar kan kaki katung tak mana kan, sebenarnya itu kan karena tidak betul, tidak. Kalau yang dianggap sama mereka itu politik dagang sapi, ya kan? Iya. Dagang sapi itu kan cenderung wanita. Iya. Tapi kalau politik Islami itu berbeda. Maka di dalam Islam ada kajian ilmu politik. Bahkan di pelajaran di kampus Siyasah al-Islamiyah sampai ada kitab yang khusus bicara tentang masalah politik. Kalau itu tidak ada dalam Islam, kenapa sampai dibuat dalam satu materi khusus Siyasah al-Islamiyah? Yang kedua tentang masalah bagaimana puasa itu sendiri kan membentuk manusia menjadi manusia yang bertakwa. Dan kita ini kan yaumul qiyamah kata Allah bakal jadi musuh. Atau sama lain al-makhla yaumaidin ba'dhuhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Kecuali orang yang bertakwa. Jadi kita ini harus membuat circle. Harus circle. Orang-orang bertakwa harus cerdas bahwa dia juga harus memilih orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang paling tidak secara zahirnya kita lihat orang ini bisa mengakomodir kepentingan Allah. Tapi kalau semua kita menyerahkan ini, sudahlah tidak usah diurusin, sudahlah biarlah. Siapa pun jadilah. Inilah akhirnya yang terjadi, umat dipimpin oleh orang-orang yang tidak jelas circle-nya, tidak jelas pandangan politiknya, tidak jelas kepentingan untuk umatnya. Dan ini penting untuk sama-sama kita perjuangkan. InsyaAllah mudah-mudahan ke depan setelah puasa ini kita jadi manusia yang bertakwa. Amin. La'alla kita takwa. Sehingga kita juga memilih berdasarkan hati, sudah dibekali dengan takwa. Wa tazawwadu Jadi takwa. Berbekalah kalian bekal yang paling baik untuk puasa, supaya pada bedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang soleh, mana yang tidak soleh, mana yang bakal bawa maslahat umat, mana yang bakal justru membawa mudarat buat umat. Cuma sahabat cukup beberapa kriteria kalau nak jadi caleg untuk kepentingan masyarakat umat EBB. Ya Ustaz, berarti kami ini kalau terlihat butuh api di jalan. Wah, Habib Madi bin Sahabat, tak benar terlihat putih sekali tadi. Nah, bukan wanita lah. Itu siapa yang sponsornya, Beb? Apa tujuannya itu, Beb? Sponsornya cukup. Apa tujuannya itu, Beb? Jadi, Iya.
Mana ke mana kan itu Dan pasti itu dah. marakkan apa Dan kata hubungan dia tercalekan. oh kata Dan yang paling penting, sesekali memang mindset kita tu harus dirubah, Ustaz. Ya. Kadang-kadang kita setiap hari ngawasi yai di jalan-jalan tu, kadang bajunya terbuka, kadang Masya Allah macam-macam. Kesian anak-anak situ. Jadi setiap kali ni ayo belakang, ala ke belakang, baby. ingat ini muka Dan Allah ini memandang saudara kita ini di depan tangan rahmat, di depan tangan sayang itu ibadah. Dan kalau kamu memandang foto apa, oh ya Habib itu lagi ada. Boleh tahu. Kalau ada ustaz lain, kadang kita pasang foto was. Jadi Tapi kalau anda anak gadis yang tertarik cuma itu kayaknya baru kita bikin lagi. Proses penelitiannya harus panjang kan. Tapi kalau yang jadi masalah, kalau ulama puas kita pasang foto. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Kita awasi orang alim tepat pas. Terus kalau tadi jangan dikit-dikit kapan kawas. Oh, ya lagi lu politik. boleh ada gambarin muka Habib saya bawa yuk ini namanya terima salaf ya terima salaf Iya. Kalian boleh sembari Allah insyaallah ada di majlis tadi. Ya. Jadi diajak di situ kan biasanya kalau ada pasang foto hadirlah majlisan. Supaya kita juga terbiasa menggunakan media ini untuk ajak ke jalan dakwah. Jangan sampai kayak kita tak ngundang majlis salim masangnya pakai bolo, pakai bambu, tiup angin 2 kali. tumbang. Jangan pakai apa sih? Mana kita? Oh, dah itu. Pakai tak punya kebetulan ya. oh nah kan itu bayar bayar Tentang jamu sponsor dia. Yo. Ada pun workshop. Indah sponsor dia pun. Yang tengah dapat Flamboyan segap. Pepeknya mantap, cukonya sedap. Insyaallah yang paling penting bukan masalah siapa sponsor, tapi apa yang ingin kita sampaikan dari media tersebut. Insyaallah pasang saya mengajukan majlis-majlis saling ustaz-ustaz undang di tempat-tempat yang resmi. Jadi billboard yang resmi jangan masangnya pakai bulu. Kalian di ani apa korek asalnya fotonya pak jalan. iya sekarang kan banyak kan dia tiap ada foto dia. iya banyaknya sekarang kan Kalian kapan sudah menjelam ini yang mana Alek Di samping layang-layang nyangkut. ujung foto sudah nanti tiap kecuali ada foto dia. ada yang mau ini ada yang mau ini kan ada ini banyak kan Itu baru bikin blog iya masang listrik, masang di pagar bawang, tidak masang itu bukan tipikal kita. Harus gunakan media yang supaya umat Islam di bawah bonafit. Bagus ini. Kalau memang memodal karena itu, oh iya Allah jangan sampai kita justru taruh di tempat-tempat yang tidak iya merusak pemandangan. jangan ngotori kota kita Cepat PP. tidak cukup PP jadi itulah apa namanya tuh klarifikasi daripada Habib Mahdi tadi ngapo ada banyak beberapa pertanyaan Habib sering tengok ini kan foto-foto Habib jadi itulah klarifikasi dari Habib jadi tidak kata nak nyalon Habib tidak nak nyalon apa tidak Tapi kalau survei mendukung, survei mendukung mudah-mudahan survei Habib itu bisa diadik men tapi siapa yang ini Very hard. Agak tua. tergantung Tuan Guru ini kira-kira kita turun gunung tak ke Palembang ni? Tak hal di Bukit Tinggi. itu nanti tergantung survei UPS. Oh, ups, Jadi ini kumpul ni Beb. Ada pertanyaan Ustaz. Kan kemarin kan anak kan ikut teruskan beberapa awal UAS kan. UAS selalu ngajak tanggal 4 Oktober kita umrah bareng Habib Mahdi, bareng Ustaz Inal Taqwa, bareng Ustaz Kamal Khalil. Biayanya tanggung sendiri, tak berat. Aku biayanya tu Beb. Dan terus tu apa yang menyelenggarakannya ni umrah apa? Nah kan sekarang kan banyak umrah ni kan yang bodong Beb. Baru-baru ini ada lagi umrah bodong. Ya kan? Nah kira-kira kapan keberangkatannya? Terus tu juga umrah apa yang menyelenggarakannya dapat menghubungi siapa kan masih samar-samar. Kemarin apa UAS tu ngomong ke apa namanya Jamaah. kan? Habis ada berjelas karena Oktober sebentar lagi Beb. Habis tu pot tadi tinggi full. Kalau dia ngomong tadi kan? Itu Beb. Jadi memang ini satu ajakan yang luar biasa. Kita bisa hubungi Bapak Tuan Guru dan beliau sudah mendapatkan tanggal 4 Oktober.
4 Oktober bulan Maulid itu. Dari Jasuri berangkat, biayanya lagi dihitung ini. Karena sini kan untuk ngatur dengan hotel, pesawat dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita sampaikan dulu bahwa umroh bersama UAS, dan kaget umrohnya turun sekali sama UAS ini dari umroh. Kemudian nanti di Makkahnya ada Tablik akbar. Ya, tablik di Mekah kali, tablik di Madinah sampai. Jadi tiga item itu. Jangan kayak umroh bersama UAS dari mulai muncul pesawat sampai situ tak ada UAS jauh. Ada miring pesawat itu, Pak. Dia Umroh makanya ada usaha yang lain juga. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana tempat daftarnya? Ada tempatnya di ATM. Bukan ATM yang tepi-tepi jalan, bukan. Di ATM itu ATM Travel Anugerah Taqwa Mandiri. hubungi kemana nih? Hubungi langsung ke nomornya 08 11 71 60 70 08 11 71 70 atau ke nomor 0819 486 9677. Masya Allah, kuotanya ini masih ada. Lagi disiapkan sama Ustaz Taqwa. Luar ratusan ribuan kuotanya tak. Kalau bisa kita catat sekop pesawat juga. Jangan pada lagi itu. Sekop pesawat. Buat apa giringan pesawatnya tu? Ya boleh. Ompoi. Bisa. Aku ompoi. Dengan nama Ustaznya tadi kan. Kalau tadi melak. Memang. Oh iya, anak mereka terus dulu. Mana pun ATM Travel ada lagi. Berkat turun, insyaAllah anak melak. Pernah jadi ya. Jadi yang penting sekarang kita ada semua masyarakat Sumatera Selatan, dari Palembang, Sumatera Selatan dalam umroh. Ayo kita umroh Alabama bersama Tuan Guru. Tanggal 4 Oktober kita berangkat dan ibadah serta ziarah kepada Nabi SAW. Dan yang daftar di ATM ada bonus, Ya. ada cukup. Anu cukup. Dapat ini Panji Zamzam, sama dapat pempek, sama diliput oleh manfaat. Ya. Itu untuk punya. Jadi alhamdulillah kasiran Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Habib Wadi Bawa Syahab atas menyempatkan waktunya di program Cukup ini. Jadi kami rasa sedih. Ini program terakhir Cukup. Mudah-mudahan Terakhir Ramadan maksudnya. Oke, ketemu lagi di Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan PPK Flamboya dengan manfaat ini. Ada program-program yang di luar daripada Ramadan. Alhamdulillah, terlebih alamin. Lebih dari kurang saya minta maaf selaku host dadak kali ini pemirsa kita. Nah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.